Oke, baiklah. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini kita akan membahas tentang medan magnetik atau induksi magnetik. Bahwa terjadinya induksi magnetik itu salah satunya adalah dikarenakan adanya sebuah kawat penghantar yang berarus listrik. Jadi kalau kita memiliki sebuah kawat penghantar, kemudian kawat penghantar tersebut dialiri arus listrik, maka akan terjadi induksi magnetik yang arahnya mengelilingi kawat tersebut. Nah, bagaimana kejadiannya? Sebetulnya kejadiannya itu bersamaan. Begitu kawat itu berarus, begitu juga induksi magnetik mengelilingi kawat tersebut. Begitu induksi magnet mengelilingi kawat tersebut, pada saat itu juga otomatis terjadi adanya arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Sama aja kalau kita sedang berdiri, ya, kemudian ada yang mengelilingi kita, maka kita seperti apa ya, seperti ingin keluar dari situ ya. Gitu. Ya kira-kira seperti itu, atau seperti putaran orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian ketika arahnya itu ke sebelah kiri mengelilinginya, maka arah laju dari Ka'bahnya adalah ke atas. Nah, gitu mungkin ya, itunya ya, filosofinya atau dasar ilmunya seperti itu, supaya sampai ke atas. Nah, itu mah hanya dihubungkan secara ilmu fisika ya. Maksud Tuhan mengelilingi Ka'bah itu, maksud Rasulullah mengelilingi Ka'bah dengan arah putar ke sebelah kiri, wallahu alam apa maksudnya ya. Tapi kalau dihubungkan dengan ilmu fisika memang cukup logis juga, karena ketika kita mengelilingi Ka'bah dengan arah putar ke kiri, maka Ka'bah tersebut dari Ka'bah tersebut akan mengalir arus yang arahnya ke atas gitu. Nah itu. Nah, tapi ini nggak ke sana ya larinya. Ini kita sedang membahas tentang induksi magnetik yang terjadi karena adanya kawat penghantar yang berarus listrik. Jadi kalau kawat penghantarnya tidak ada arus listriknya, hanya ngagoler begitu saja, maka tidak akan terjadi induksi magnetik. Jadi ketika kawat penghantar dialiri arus listrik, maka terjadi induksi magnetik yang arahnya mengelilingi kawat tersebut. Bagaimana arah mengelilinginya itu tergantung kepada arah arusnya. Gitu. Jadi kalau arah arusnya ke atas, itu si induksi magnetik mengelilingi kawat tersebut itu berputar berlawanan arah jarum jam, atau berputar masuk bidang di sebelah kanan, berputar keluar bidang di sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat gambar berikut ini. Untuk lebih mudah memahaminya biasanya memakai kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan itu dikepalkan, ujung jarinya diluruskan, begitu ya, tidak ikut mengepal. Nah, kemudian keempat jarinya kan mengelilingi ibu jari. Jadi kalau arah ibu jarinya ke atas, otomatis mengelilingi si empat jari ini mengelilingi ibu jarinya di bagian sebelah kiri itu keluar bidang, di sebagian sebelah kanannya itu masuk bidang. Tapi kalau ibu jarinya dibalikin ke bawah, maka keempat jarinya mengelilingi ibu jari itu di sebelah kiri masuk bidang, di sebelah kanan keluar bidang. Nah, itu untuk menentukan arah induksi magnetik. Kemanakah mengelilinginya itu tergantung dengan sesuai dengan kaidah tangan kanan. Itu kaidah tangan kanan digunakan supaya lebih mudah untuk memahami arah putar dari induksi magnetik gitu. Nah, untuk persamaannya
Di sini ada persamaan induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Ya. Persamaannya adalah PP sama dengan mu0I per 2pi R. Gitu. Mu0-nya itu adalah permeabilitas ruang hampa. Itu menandakan bahwa kejadiannya itu ada di udara atau ada di ruang hampa. Kemudian I itu adalah arusnya, besar arusnya, per 2pi R ya. 2pi adalah ya 2pi. 3,14 kali 2 gitu ya. 2 kali pi kalikan R. R itu adalah jarak sebuah titik putaran induksi magnetik ke kawat penghantar. Jadi kalau jaraknya dekat dengan kawat penghantar, sudah bisa dipastikan nilai induksi magnetiknya akan besar karena pembaginya kan kecil. R itu kan jarak posisinya di bawah sebagai pembagi. Jadi kalau pembagi kecil, otomatis induksi magnetiknya akan besar gitu. Jadi titik putar yang paling dekat dengan kawat penghantar itu dia akan mengalami nilai induksi magnetik yang paling besar gitu. Jadi semakin jauh titik putar dari kawat penghantar, sudah bisa dipastikan kalau dilihat dari persamaannya, maka nilai induksi magnetiknya akan semakin kecil. Karena kalau jauh kan jaraknya besar. Kalau jarak besar berarti pembagi besar. Kalau pembagi besar yang dibagi makin kecil kan gitu aja ya. Nah itu persamaan kalau lilitannya hanya satu. Tapi kalau lilitannya lebih dari satu, maka persamaannya menjadi BP sama dengan mu0I kalikan N per 2pi R. Yang tadi nggak ada N-nya karena N-nya 1, walaupun dimasukkan ya nggak berpengaruh ya. Angka 1 kali 1 ya sama aja, setiap bilangan dikalikan 1 ya tetap hasilnya bilangan itu. Makanya tadi N-nya tidak dimunculkan karena N-nya 1 lilitan, 1 putaran gitu ya. Tapi kalau lilitannya banyak itu, maka muncul N-nya ya, lebih dari 1 lilitan, 2 lilitan, berarti mu0I kali N. Jadi N-nya itu banyaknya lilitan. Kalau lilitannya ada 500 ya dikalikan 500. Kalau tadi kan lilitannya hanya 1, jadi N-nya tidak muncul. Oke, itu perbedaan antara persamaan yang hanya 1 lilitan dengan yang lilitannya banyak. Gitu. Kalau hanya 1 lilitan, persamaannya mu0I per 2pi R. Kalau lilitannya banyak, persamaannya mu0I N per 2pi R. Itu ya. Ini materi yang masih mudah ya. Ini adalah materi induksi magnet yang terjadi pada kawat lurus yang berarus gitu ya. Ya itu sudah, rumusnya sudah ya. Kita tinggal menjawab kalau misalkan nanti ada soal-soal tentang induksi magnetik pada kawat lurus berarus gitu ya. Ya udah itu saja mengenai terjadinya induksi magnetik pada kawat yang berarus. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang paham atau ada yang tidak setuju, boleh langsung kalian komen di bawah ini, atau kalian komen di Google Classroom-nya, atau kalian bisa japri lewat WA ataupun lewat Telegram. Barangkali itu ya untuk soal-soal dan pembahasannya. Nanti mungkin di sesi yang lain bikin konten yang membahas tentang soal-soal induksi magnetik yang terjadi pada kawat lurus yang berarus. Oke, itu dulu, mudah-mudahan mudah dipahami. Wabillahi taufik
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.